Oke, halo Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian yang menyaksikan. Perkenalkan nama saya Muhammad Hazik Razin. Saya dari jurusan Ilmu Komputer dengan NPM 21067077076. Dan pada Kampus Merdeka batch 7 kali ini, saya mengikuti program magang Kampus Merdeka di Blibli dengan role UX Engineer. Singkatnya UX Engineer ini adalah sebutan untuk front end di Blibli yang khusus menangani desain sistemnya Blibli gitu. Jadi ini profil perusahaannya Blibli, salah satu e-commerce, dan dia juga kerjasama dengan Tiket.com, Ranch Market, dan Farmers Market. Jadi ekosistemnya cukup luas. Dan dia ini nama PT-nya adalah PT Global Digital Niaga, dan dia termasuk usaha kelompoknya Jarum. Lalu untuk latar belakang proyeknya sendiri di tim saya, nama timnya adalah Blue, dan Blue sendiri adalah nama desain sistemnya Blibli yang ada di sini. Itu berisi reusable komponen kayak contohnya kayak button, drop down, text field, modal dan sebagainya. Terus juga ada kayak desain standar yang lain kayak contohnya tipografi, warna, icon, nah ukuran font dan sebagainya gitu. Ini tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk menjaga konsistensi tampilan website di Blibli dan juga untuk meningkatkan efisiensi. Jadi developer front end nanti jadi user kita tuh front end developernya itu yang bakal ngebangun website Blibli dan jadi dia tidak perlu untuk bikin komponen from scratch lagi gitu, tinggal pakai komponen dari kita. Jadi bisa lebih cepat dan konsisten. Dan docset untuk Blue sendiri itu bisa diakses secara publik di domain blue.blibli.com. Lalu untuk penempatannya di sini di UX itu terbagi menjadi tiga tim, ada app, ada web core yang menangani komponen tadi, dan juga ada web pattern. Jadi web pattern ini yang menangani kumpulan dari komponen. Jadi misalkan kumpulan dari komponen itu contohnya kayak voucher card, kayak product card, header, kayak gitu itu namanya pattern gitu. Jadi molekul yang lebih besar. Saya di sini di web core, di bawahnya mentor saya Kak Clara, itu ada saya. Dan lalu untuk metodologi dan teknologinya, kita di Blue ini menggunakan sprint. Sprintnya durasinya 1 bulan. Jadi tiap awal bulan kita melakukan sprint grooming, di mana kita mendengarkan product designer meraise tiket-tiket yang kemungkinan bisa diambil di bulan tersebut, di sprint tersebut. Kemudian di 2 hari setelahnya, untuk jadwal sekarang, itu ada sprint planning di mana kita engineers menentukan tiket-tiket mana aja yang akhirnya diambil, dan kita juga akan melakukan pembagian tiket pada sprint planning ini gitu. Lalu ntar setelah developmentnya berjalan, ada code review, ada QA phase, lalu di akhir ada sprint retrospektif, kita mengevaluasi hasil sprintnya gitu. Dan untuk teknologinya, itu basicnya HTML, CSS, JavaScript, dan untuk frameworknya di sini pakai Vue. Hampir semua project di Blibli itu pakai Vue. Lalu ada pakai framework SAS, terus ada testingnya tuh pakai Playwright, dan tools-tools communication lainnya gitu. Lalu pekerjaan selama di magang, saya mengerjakan tugas mostly di Blue, tapi ada juga collab project, nah nanti akan saya bahas. Dan untuk di Blue sendiri, itu ada kurang lebih 43 sampai 46 PR yang ke merge gitu selama periode ini. Dan untuk yang awal-awal itu saya kebanyakan mengerjakan integration test. Jadi saya mengerjakan tes di mana kita tuh melakukan testing untuk komponen-komponen kita, apakah uh, code-code yang ada di komponen kita itu bisa tereksekusi gitu. Nggak ada code yang redundant dan nggak ada code yang bikin error gitu. Itu menggunakan integration test, bahkan di sini ada skornya adalah coverage gitu. Dan untuk minimumnya kalau di Blibli itu adalah 92,5%. Ini saya mengerjakan coverage untuk kebanyakan komponen untuk melewati minimum itu. Lalu berikutnya inisiatif saya dalam memasang Prettier dan ESLint. Jadi sebelumnya itu belum ada di project repositorinya Blue. Lalu saya pasang Prettier dan ESLint tujuannya apa? Untuk memudahkan kita dalam melakukan penulisan. Jadi kita nggak perlu mikirin format lagi. Dan saat mereview pun kita nggak perlu mikirin formatnya lagi ya, udah benar atau belum gitu. Karena udah ada Prettier ya. Dan ESLint juga untuk meningkatkan kualitas code kita. Kita bisa dikasih warning kalau ada potential error, unused variable, atau misalkan yang kurang best practice, itu bisa didapetin dari ESLint gitu. Jadi untuk meningkatkan kredibilitas code kita juga gitu. Jadi saya pasang dua-duanya ini dan disetujui. Lalu berikutnya saya juga bantu di Lighthouse.
di Core Web Vitals namanya. Jadi di sini tuh untuk mengetes performa suatu website gitu. Karena kita Blue itu menyediakan komponen bukan website, jadi di sini komponennya kayak dibikin satu halaman gitu. Kalau lihat sini ada banyak button dan itu dites kayak eh, seberapa cepat ngeload page-nya, terus seberapa banyak layoutnya shift, itu dilihat di metrik Core Web Vitals ini gitu. Saya bantu di sini. Lalu saya juga bantu di server side rendering atau SSR. Jadi ini adalah strategi untuk merender suatu page. Jadi ada dua pilihan, render di browser client atau di server. Dan server ini lebih cepat daripada browser, most likely. Jadi di Blibli tujuannya kita untuk meload halaman secepat mungkin. Jadi kita diarahkan untuk membuat komponen yang support SSR ini. Gitu. Di sini saya bantu untuk mengecek apakah komponen-komponen kita sudah support SSR atau belum gitu. Nanti dari situ kita, kalau ketahuan ada yang belum, kita akan improve, dan rencananya improve-nya di tahun depan. Jadi ketika saya sudah keluar dari sini. Terus habis itu saya juga sempat inisiatif bikin script. Jadi setiap kali rilis kita akan mengupdate yang namanya changelog. Dan karena satu kali update di bulan itu biasanya banyak komponen yang diupdate, versi yang naik banyak. Jadi kadang kita rilis suka kelelahan untuk menulis daftar update-nya tersebut. Itu bisa makan waktu sejam 2 jam gitu. Dan untuk bikin release note-nya juga di sebelah kanan ini, kayak banyak yang harus di list dan harus di cross check. Dan saya akhirnya inisiatif untuk bikin skripnya aja untuk mengenerate kedua hal tersebut gitu. Jadi yang tadinya 1 jam 2 jam itu bisa jadi 1 detik 2 detik sudah ke generate gitu. Untuk meningkatkan efisiensi kerja kita gitu juga. Lalu ini tadi yang di luar Project Blue, ini saya melakukan collab project dengan UX researcher. Di sini saya membuat survei intercept. Ya, saya melakukan revamp untuk survei ini sehingga surveinya juga jadi konsisten dengan desain yang Blue tadi, menggunakan komponen-komponen Blue. Dan survei ini harusnya sudah live saat ini di aplikasi Blibli. Jadi nanti ketika Bapak atau Ibu, teman-teman mengakses aplikasi Blibli setelah check out mungkin atau setelah bayar, nanti akan muncul survei yang saya buat ini gitu. Dan untuk relevansinya dengan program Fasukom, sini ada DDP2, PBP, Outpro, Sister, dan FPL. Untuk detailnya mungkin bisa uh, ada di teksnya di sini. Lalu untuk saran, untuk mitra, mungkin untuk memperbanyak kegiatan selain onboarding atau training dan offboardingnya, mungkin ada kegiatan seperti outing, atau untuk meningkatkan kedekatan lah antara peserta magang gitu. Lalu untuk Fasilkom juga untuk mengenai laporan akhir agar lebih responsif juga di grup lainnya. Jadi kita nggak mepet-mepet ngerjainnya. Lalu untuk sama peserta, carilah info sebanyak-banyaknya tentang MBKM ini karena luas banget, dan ya coba tanya-tanya kakak-kakak sebelumnya juga gitu untuk minta saran-sarannya gitu dan untuk mendapatkan informasi tambahan. Mungkin itu aja dari saya. Sekian. Terima kasih.